Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya APBK Harya dengan NIM 2122437. Izin dosen pengampu Dr. Elvi Rahmi. Di sini saya akan menjelaskan materi, yaitu apa sih itu kurikulum dan penyebab terjadinya pengembangan kurikulum itu bagaimana. Yang pertama itu kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum itu ialah suatu perangkat, rencana, dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, jadi kurikulum itu mencakup berbagai aspek seperti kompetensi yang harus dicapai siswa, metode pengajarannya, dan penilaian yang digunakan untuk mengukur hasil belajarnya itu. Di Indonesia ini kurikulum pendidikan itu terus dikembangkan sesuai dengan seiring perkembangan zaman. Nah, jadi pengembangan kurikulum itu dilakukan karena beberapa alasan. Di antaranya itu pertama itu perubahan sosial dan teknologi. Perkembangan teknologi dan informasi itu mempengaruhi cara siswa itu belajar dan mengakses informasi itu. Kurikulum itu harus mengikuti perkembangan ini agar siswa itu mampu bersaing di dunia kerja yang harus terus berubah. Yang kedua itu ada tuntutan dunia kerja. Kurikulum perlu dikembangkan agar menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kompetensi baru seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi menjadi penting. Nah, yang ketiga itu ada hasil evaluasi, yang dimana hasil evaluasi ini terhadap implementasi kurikulum sebelumnya dapat menunjukkan kekurangan yang perlu diperbaiki, baik itu dari segi metode pengajarannya, dari segi metode pembelajaran, maupun materi yang akan diajarkan. Nah, yang keempat itu ada kebutuhan lokal. Kebutuhan lokal ini kurikulum itu juga perlu menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal agar itu relevan dengan lingkungan sosial budaya tempat siswa itu berada. Dan yang kelima itu kebijakan pemerintah. Nah, di sini kebijakan pendidikan itu sangat berubah-ubah. Apalagi kalau pemerintah itu berganti-ganti. Jadi sistem kurikulumnya tersebut juga berubah-ubah. Itu juga merupakan satu faktor yang mendorong pengembangan kurikulum seperti penekanan pada pendidikan karakter, literasi, atau keterampilan abad ke-21. Nah, jadi dapat disimpulkan pengembangan kurikulum ini adalah suatu proses yang sangat dinamis yang melibatkan banyak pihak termasuk itu pemerintah, pendidik, masyarakat. Nah, di situ kita dapat memastikan pendidikan itu tetap relevan dan berkualitas tinggi bagi generasi yang akan datang. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.